pensiunan bisa dapat pesangon hingga 1 miliar rupiah. Ini informasi wacana atau hoax? Yuk kita simak syarat dan mekanisme pencairannya agar tak ketinggalan. Pemerintah Indonesia baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berusaha mengatasi permasalahan tingginya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan untuk membayar gaji, pensiunan, dan merancang aturan baru. Dalam pernyataannya di kantor PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut akan segera rampung. Mudah-mudahan tidak lama lagi, ujarnya. Termasuk, benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan uang pesangon 1 miliar rupiah saat pensiun? Aturan yang dimaksud adalah rancangan peraturan pemerintah RPP tentang penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang jaminan pensiunan dan hari tua. Berdasarkan pernyataan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada regulasi baru yang memungkinkan pensiunan menerima dana hingga 1 miliar rupiah. Ini adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Namun, bagaimana cara mendapatkan dana ini? Apakah semua pensiunan berhak? Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Simak ulasan lengkap berikut agar tidak ketinggalan kesempatan emas ini. Siapa yang berhak mendapatkan dana pensiun 1 miliar rupiah? Peraturan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama tentang siapa saja yang bisa menerima dana sebesar ini. Berikut beberapa faktor utama yang menentukan besaran dana pensiun. 1. Masa kerja. Semakin lama seseorang mengabdi sebagai aparatur negara atau ASN, semakin besar peluangnya mendapatkan jumlah yang lebih tinggi. 2. Pangkat terakhir sebelum pensiun. Jabatan dan golongan saat masih aktif bekerja berpengaruh besar terhadap jumlah dana yang diterima. Kontribusi selama masa dinas. Pemerintah mempertimbangkan sumbangsi serta prestasi kerja seorang pegawai dalam menentukan nominal dana pensiun. Aturan ini memastikan bahwa mereka yang berdedikasi mendapatkan penghargaan layak dalam bentuk jaminan finansial lebih baik di masa tua. Bagaimana mekanisme pencairan dana pensiunan? Meskipun jumlah dana yang dijanjikan besar, pencairannya tidak dilakukan sekaligus. Ada prosedur tertentu yang harus diikuti. 1. Perhitungan hak pensiun. Besaran dana dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah. Faktor seperti lama kerja dan pangkat terakhir sangat memengaruhi jumlahnya. 2. Proses pengajuan. Pensiunan yang memenuhi syarat harus mengajukan klaim sesuai prosedur. Pemerintah akan melakukan verifikasi data sebelum mencairkan dana. 3. Pencairan bertahap. Dana tidak diberikan sekaligus dalam satu kali pembayaran, tetapi bertahap untuk menjaga keberlanjutan program ini tanpa membebani anggaran negara atau APBN. Sistem ini dirancang agar dana benar-benar digunakan untuk kesejahteraan pensiunan tanpa penyalahgunaan. Waspadai penipuan dan informasi palsu. Seiring dengan adanya kebijakan ini, potensi penipuan juga meningkat. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. 1. Penipuan berkedok bantuan pencairan dana. Jangan percaya pihak yang menawarkan jasa pengurusan dana pensiun dengan imbalan tertentu. 2.
syarat dan ketentuan yang bisa berubah. Peraturan ini masih dalam tahap implementasi, jadi penting untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. 3. Ketidaksesuaian informasi. Pastikan hanya mendapatkan informasi dari sumber resmi seperti BKN, Kementerian Keuangan, atau situs pemerintah. Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Jika ada tawaran mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang. Dampak positif bagi pensiunan. Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, akan ada perubahan besar dalam kehidupan pensiunan. 1. Keamanan finansial. Pensiunan tidak perlu khawatir mengalami kesulitan ekonomi di hari tua. 2. Modal usaha atau investasi. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil atau investasi. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Dana pensiun yang cukup bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan cucu, atau sekadar menikmati masa pensiun dengan nyaman. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap implementasi. Masyarakat harus tetap memantau perkembangan terbaru dan mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Persiapan yang harus dilakukan oleh pensiunan. Bagi yang sudah pensiun atau akan segera pensiun, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar pencairan dana berjalan lancar. 1. Pastikan dokumen lengkap. Cek kembali semua persyaratan administrasi agar tidak ada kendala dalam pencairan. 2. Dapatkan informasi dari sumber resmi. Jangan mudah percaya pada berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya. 3. Rencanakan penggunaan dana dengan bijak. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan diprioritaskan kebutuhan utama agar dana bisa bertahan lebih lama. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kebijakan baru ini membawa harapan besar bagi pensiunan di Indonesia. Dengan adanya dana hingga 1 miliar rupiah, mereka bisa menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera tanpa khawatir masalah finansial. Namun, ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan. Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Dan yang paling penting, manfaatkan dana ini dengan bijak. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin berhak mendapatkan dana ini. Masih banyak orang di luar sana yang mungkin belum mengetahui kebijakan ini. Mari sebarkan informasi yang benar agar tidak ada yang tertinggal. Demikianlah informasi yang saya dapat sampaikan. Semoga informasi ini membawa angin segar bagi para Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.